Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, berikut kami ikut berusaha memberikan sedikit ulasan narasi nasihat meneruskan cita-cita syariat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu terkait mencela adalah bukan tuntunan dari Rasulullah sesama Islam, tidak layak, tidak boleh mencela dan memfitnah. Ini kami hanya berusaha mengingatkan saudara iman semuanya agar tidak melakukan cemooh mencela sesama Islam, tidak gampang melontarkan kata ucapan bid'ah kepada sesama Islam. Ini kami hanya prihatin dan tendensi karena Allah, untuk persatuan dan kesatuan bangsa, untuk keutuhan ukhuwah Islamiyah bangsa negara. Keberagaman toleransi masyarakat Islam bermazhab. Saudara iman, apa kita tidak malu, kita sesama orang iman bertengkar, di atas girangnya orang-orang kafir yang melihat dan memanfaatkan pertengkaran kita. Saudara beriman, ketika ada ulama atau ustadz yang mencemooh mencela umat Islam lainnya, perlu digarisbawahi mencemooh mencela umat Islam lain itu bukan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tuntunan dari Al-Quran. Bahkan adalah larangan. Perlu dipahami bahwa yang dikatakan bid'ah adalah membuat syariat baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, atau yang berlawanan dengan syariat. Yang harus digarisbawahi, kata bid'ah adalah syariat baru di dalam Islam, bukan berarti sesuatu hal yang baru. Contoh amal bid'ah. 1. Mengangkat dan atau mengakui nabi baru setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mewajibkan sesuatu yang sifatnya sunnah sebelumnya, yang tidak ada di dalam syariat kewajiban. Misal mewajibkan salat tarawih dan harus dikodo bila terlewatkan dikerjakan. 3. Mengurangi syariat yang sifatnya sudah wajib. Misal salat 5 waktu dikurangi kewajibannya menjadi 3 waktu. 4. Misal di dalam salat bahasa Arab tuntunan dalam salat diubah menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi tidak perlu hal-hal yang seperti merayakan Maulid, Isra Miraj, 1 Muharram, tahlilan syukuran, yasinan, bersalaman setelah salat dan beberapa yang lainnya ini dikatakan bid'ah. Ini semua sudah dijelaskan ada tendensinya masing-masing sebagai syariat bukti cinta syiar kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak mewajibkannya hanya sunnah saja, juga sebagai syiar Islam. Dan serta tidak melebih-lebihkannya dalam merayakannya. Beberapa pertimbangannya adalah: 1. Pertimbangkan lontaran ucapan bid'ah kepada saudara iman. Lebih baik ucapkan tidak tahu permasalahan tersebut atau diam no comment daripada mengucapkan kejelekan cemooh mencela kepada saudaranya dengan kata-kata ahlul bid'ah. 2. Ulama memberikan contoh, bila tidak tahu permasalahan akan lebih baik jika mengucapkan saya tidak tahu. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas ketika ditanya terkait puluhan hadits, yang diketahui hanya 5 hadits, maka yang disampaikan dijawab hanya 5 hadits, yang lainnya dikatakan tidak tahu. Tidak perlu malu. Tidak malu mengakui ketidaktahuan kita, jika ditanya atas sesuatu yang tidak kita mengerti. Penyakit segan seperti ini mudah menghinggapi para ulama, profesor, guru, trainer, penceramah, dan tokoh-tokoh terpandang. Apalagi jika sudah terkenal dan dikagumi oleh banyak pengikut. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, betapa sejuknya di hati, ketika saya ditanya tentang sesuatu yang saya sendiri tidak mempunyai ilmu tentangnya, kemudian saya katakan, wallahu alam. Riwayat Darimi, dengan sanad lemah. Dikisahkan pula, bahwa seseorang datang kepada Ibnu Umar lalu bertanya kepada beliau tentang sesuatu hal. Beliau menjawab, saya tidak punya ilmunya. Beliau kemudian berpaling setelah orang itu beranjak pergi dan berkata, inilah sebaik-baik ucapan yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Ia ditanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, lalu ia menjawab, saya tidak punya ilmunya, dari hadits riwayat Darimi, dengan sanad hasan. 3. Dan dalil syariat untuk orang iman yang masyhur, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam, dari hadits riwayat Al-Bukhari. Padahal dari pihak Aswaja Nahdiyin sudah berusaha menjelaskan dasar-dasar tendensi amalan, syariat yang terkait dengan amalan. Selama tidak mewajibkannya serta berlebihan apa-apa yang dikatakan dianggap bid'ah oleh para ustadz Wahabi. Jadi semestinya Ustadz Wahabi tidak melontarkan kata-kata bid'ah serampangan tersebut, atau berkata tidak tahu ilmunya atau diam lebih baik, daripada bikin gaduh lebih-lebih mencela mencemooh. 4. Membuat kegaduhan. Jadi siapa coba yang membuat kegaduhan ini, yang awal melontarkan kata cacian makian bid'ah kepada ulama dan kelompok pengikut Nahdiyin? Sudah tentu ustaz-ustaz Wahabi yang senantiasa melontarkannya kata-kata bid'ah dolalah finar.
Jadi ini ada dicontohkan perseteruan sahabat Nabi dua kelompok Islam kabilah Aus dan Khazraj yang memanas lagi karena terpancing pecah belah orang munafik. Nabi Muhammad mengingatkan, bukankah kalian adalah sesama saudara iman? Islam mempersatukan kalian. Lalu kenapa sekarang ada seruan-seruan jahiliyah perpecahan dan perseteruan muncul lagi? Bukankah aku Nabi sudah ada di tengah-tengah kalian, mengapa sekarang malahan mengikuti seruan jahiliyah? Jadi saudara beriman, takutlah akan perbuatan seruan-seruan jahiliyah yang memancing perseteruan perpecahan bangsa dan negara, khususnya umat Islam. Bahkan dalam suatu hadits, bila seseorang menyerukan seruan jahiliyah, maka tempatnya di akhirat adalah tempat duduk neraka jahanam meskipun melakukan amal salat dan puasa. Yang jadi harapan kami, kelompok Wahabi ini ibarat sebagai saudara muda yang baru datang ke negeri Nusantara ini, hendaknya harus sopan santun menghormati saudara tuanya Nahdliyin NU yang lebih dulu syiar Islam di Nusantara. Terlebih Ustadz Wahabi tidak punya organisasi lembaga yang sah untuk dakwah di Indonesia ini. Apakah ini tidak liar? Terlebih Al-Quran, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan mencontohkan syiar Islam dengan merendahkan, mencaci maki, mencemooh bid'ah umat Islam lainnya. Bahkan melarangnya. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan sedikit masukan untuk tidak melontarkan cemooh mencela bid'ah lagi. Malu kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf bila salah kata dalam narasi kami ini. Wallahu a'lam bishawab.